Selamat datang di channel Belajar Krishan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan pada Krishan PPh 21 sebelum memproses PPh 21 di masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir untuk jenis PPh 21 adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja. Sesuai Peraturan Per 16 PJ tahun 2016, besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih antara pajak penghasilan yang terhutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk perhitungan PPh 21 masa pajak akhir harus menggunakan seluruh penghasilan kena pajak dalam 1 tahun yang benar-benar diterima si pegawai, termaksud premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan jika ada. Maka sebelum melakukan proses PPh 21 di masa pajak terakhir, perlu melakukan rekonsiliasi data yang ada di dalam sistem Krishan. Rekonsiliasi data diperlukan untuk memastikan beberapa data yang ada di dalam sistem Krishan sudah sesuai dengan yang dijurnal oleh accounting. Data yang perlu dipastikan adalah: pertama, komponen-komponen penghasilan kena pajak yang ada di dalam Krishan harus sudah sesuai dengan yang dicatat oleh accounting. Kedua, data SPT masa PPh 21 atau 26 yang ada di dalam Krishan sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Ketiga, untuk perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak harus memastikan data realisasi PPh 21 ditanggung pemerintah yang ada di dalam Krishan sudah sesuai dengan yang dilaporkan di dalam e-reporting. Untuk PPh 21 yang ditanggung oleh pegawai, rekonsiliasi harus dilakukan sebelum masa pajak terakhir, yaitu sebelum penggajian bulan Desember. Sedangkan untuk PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan, rekonsiliasi dapat dilakukan sesudah penggajian bulan Desember dan sebelum melakukan pembayaran PPh 21 masa pajak terakhir, yaitu sebelum pembayaran pajak periode Desember. Sebelum melakukan rekonsiliasi data, lakukan beberapa hal berikut. Pertama, pada menu utama, klik Setup awal, lalu Setup preferensi. Pastikan master pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berjalan saat ini. Kedua, SPT masa PPh 21 atau 26 yang ada di menu SPT masa PPh pasal 21 atau 26 dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir penggajian sudah diproses. Ketiga, lakukan proses buka periode sampai periode Januari pada menu proses perhitungan PPh 21. Lalu lakukan proses tutup kembali sampai bulan terakhir penggajian. Pastikan ketika sistem melakukan proses tutup ulang, tidak tampil message box seperti yang ada pada layar. Jika message box tersebut tampil, cari tahu terlebih dahulu mengapa pegawai tersebut tidak memiliki penghasilan kena pajak di bulan tersebut. Untuk mengatasi message box tersebut, tidak kami bahas pada video ini. Setelah memastikan dan melakukan proses buka serta proses tutup ulang, lakukan rekonsiliasi data yang ada di dalam sistem Krishan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tarik ulang data rekap penghasilan bulanan setiap bulannya dari menu laporan dengan jenis laporan rincian penghasilan bulanan folio. Lalu cocokkan dengan penghasilan kena pajak yang dicatat oleh accounting setiap bulannya. Jika ada penghasilan kena pajak yang belum dimasukkan atau berbeda nilainya, maka harus memasukkan penghasilan kena pajak tersebut atau lakukan perbaikan data penghasilan kena pajak tersebut pada sistem Krishan. Lakukan hal yang sama untuk bulan Februari sampai dengan bulan terakhir. Kedua,
Cocokkan data SPT masa PPh 21 atau 26 setiap bulannya yang ada pada menu SPT masa PPh 21 atau 26 dengan data yang sudah dilaporkan setiap bulannya. Jika ada yang berbeda, maka data yang ada di dalam Krishan harus dibetulkan sesuai dengan data yang dilaporkan. Lakukan hal yang sama untuk bulan Februari sampai dengan bulan November. Setelah rekonsiliasi data sudah dilakukan, cek selisih PPh 21 aktual atau perhitungan sistem dengan PPh 21 dilapor yang ada di menu SPT masa PPh 21 atau 26. Pilih bulan terakhir pelaporan, kemudian klik tab akumulasi 17211. Lalu perhatikan kolom selisih PPh dan selisih bruto. Terlihat pada layar, terdapat selisih pada pegawai yang sudah berhenti di bulan Agustus dan di pegawai yang masih bekerja sampai bulan Desember. Jika ada selisih pada pegawai yang masih bekerja sampai bulan Desember, sistem langsung melakukan kompensasi di bulan Desember. Sedangkan untuk pegawai yang sudah berhenti, harus melakukan pembetulan pada SPT masa di bulan terakhir pegawai tersebut menerima penghasilan. Untuk cara memproses SPT masa pembetulan tersebut, tidak kami bahas pada video ini. Untuk perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah, akan ada selisih pada kolom selisih PPh di beberapa pegawai pada masa pajak terakhir, dikarenakan PPh 21 yang sudah diberikan kepada pegawai tidak dapat ditarik kembali. Demikian pembahasan mengenai apa saja yang harus dilakukan pada Krishan PPh 21 sebelum memproses PPh 21 di masa pajak terakhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video lainnya.